Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah dia yang ingin memohon maaf padamu. Dia yang ingin mohon maaf atau dia yang akan memohon maaf padamu. Ya intinya dia punya salah kali ya. Oke, ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Apa ya, aku mau bilang apa ya, nggak ada deh. Ya deh, kita langsung mulai aja. Sebelum masuk ke temanya, aku bakal cek dulu energi kamu ke seseorang yang ingin memohon maaf padamu. Energi kamu, lihat energi kamu agak memberi batasan ke dia, kayak beberapa cara atau berbagai macam cara kamu lakukan supaya dia tuh nggak masuk ke dunia kamu, supaya dia nggak lebih jauh untuk masuk ke dunia kamu. Pokoknya kamu memberi batasan ke dia. Dianya sih kayak mau mendekat atau mau masuk lah gitu loh ke dalam hidup kamu, tapi kamunya kayak kasih batasan. Kamu merasa hubungan ini stuck aja, tidak banyak perubahan, dan merasa ada jarak juga di sini. Kayak kamu pernah mengatakan sesuatu tentang janji, perjanjian, atau statement apa gitu loh, yang dimana kamu tuh berpegang sama prinsip atau statement kamu itu. Misalnya kayak, oh ya kamu mau move on dari dia gitu. Nah itu tuh kayak itu prinsip dan janji kamu ke diri kamu sendiri untuk move on gitu. Tapi itu contohnya aja sih. Pokoknya ada lah beberapa prinsip atau janji-janji yang kamu utarakan gitu. Bisa janjinya itu kamu katakan ke dia atau ya untuk diri kamu sendiri. Kalau dikatakan ke dia misalnya kayak kamu pengen serius nih sama dia, tapi akhirnya mungkin gak serius. Tapi bisa juga ya ingin punya hubungan yang serius, terus akhirnya hubungannya kandas atau kalian lagi renggang hubungannya saat ini. Pokoknya ada suatu perjanjian atau prinsip yang kamu pegang. Dan kamu tuh fokusnya tuh membingungkan. Fokusnya antara percintaan juga dan karir juga di sini sangat apa ya? Sangat bertabrakan, mau fokus ke hubungan ini atau fokus ke karir aja. Hubungan ini cukup membawa warna ya, warna-warni dalam hidup kamu. Ibaratnya nih hubungan kadang ups and downs, tapi ya membuat hidup kamu lebih full color lah kayaknya. Mungkin tadinya hidup kamu tuh ya yang flat aja gitu ya, membosankan, tapi pas hadir dia tuh kayak wow, semakin berwarna ya. Berwarna itu nggak yang selalu happy aja, termasuk ada sedih-sedihnya, termasuk ada keselnya, emosinya. Nah itu kan cukup berwarna ya. Dan kamu ada perasaan sih sebenarnya sama dia. Perasaannya mungkin sama besarnya kamu sama dia, dan ada yang perasaannya makin lama makin berkembang, makin bertumbuh juga. Mungkin ada sedikit perbedaan di antara kalian, tapi kalau soal perasaan ya sama sih perasaannya aku lihatnya ya. Dan apa lagi nih? Oke, untuk energi dia ke kamu ya. Energi dia ke kamu, dia justru lebih fokusnya ke masa depan. Masa depan itu entah karir, entah tujuan-tujuan hidupnya, entah keluarganya atau apa. Pokoknya apapun yang berkaitan sama masa depan ya, future. Dia merasa ada sebuah komunikasi yang intens sama kamu, dan dia merasa kehadiran kamu juga sama, memberi hidup dia tuh kayak rasanya tuh lebih sweet, lebih manis ya. Mungkin kamu pernah ya kayak kasih dia semangat, kasih dia kata-kata atau apa. Nah itu tuh sesuatu yang something sweet menurut dia. Dia berusaha bertahan atau survive atau berusaha menguatkan diri. Contoh ada sesuatu nih kejadian di hubungan kalian, nah itu dia berusaha untuk
bertahan, menguatkan diri. Contoh misalnya ada konflik nih kamu sama dia, mungkin ada sesuatu yang dia rasakan, tapi dia berusaha strong gitu loh. Strong tuh maksudnya dia nggak gangguin kamu, atau dia nggak cari-cari kamu, atau dia nggak yang begging. Pokoknya dia berusaha bertahan lah gitu lah. Ya, dia galau sih. Dia galau sama sih. Dia juga merasa hubungannya nih naik turun sama kamu. Tapi galau sih, iya. Oke. Ini sekarang kita masuk ke temanya ya. Dia yang ingin memohon maaf. Dia tuh ada feeling sama kamu. Dan feelingnya nih bener-bener udah kerasa banget sampai ke dalam-dalam deh. Kayak kalau dia punya feeling, perasaan ya, cintanya tuh dia bener-bener I love you to the bone lah gitu istilahnya. Serius, jadi bener-bener udah dalam banget nih perasaannya nih. Dia orang baru atau lama ya. Harusnya sih kalau feelingnya udah I love you to the bone tuh versinya harusnya udah lama sih ya. Dia tuh kayaknya suka stalking kamu, kepoin kamu. Dia menganggap hubungan ini tuh hubungannya positif. Dan sebenarnya orangnya juga positif aja sih. Ada yang memang ya energinya tuh kayak childish, orangnya agak kekanak-kanakan. Bisa jadi kalau dia maskulin dia suka pakai topi. Nggak tahu sih. Tiba-tiba aku mau bilang kayak gitu aja. Dia suka lihat foto-foto kamu tuh. Ya. Jangan kalian pikir kayak ini dia lagi ngeliat sesuatu terus aku bacanya kayak gitu. Enggak semua yang lagi lihat sesuatu itu aku bilang liatin foto. Tergantung intuisi aku aja mau bilang apa ya energinya. Dan ada yang tubuhnya kurus orangnya nih. Dia tuh suka jalan traveling atau jalan-jalan. Dan bisa juga dia orangnya tuh suka jalan-jalan tuh kayak dia tipenya nggak bisa diam di rumah gitu loh. Ini kan ada rider, bisa jadi dia mungkin punya kendaraan, nah dia tuh suka jalan-jalan pakai kendaraannya. Mungkin kendaraannya itu sesuatu, ibaratnya tuh dia emang misalnya contoh anak motor banget atau anak balap banget gitu. Atau anak apa sih? Anak mobil banget gitu. Pokoknya dia punya kendaraan di mana tuh ada kayak ciri khasnya lah gitu. Ya, kendaraannya itu. Atau bisa juga dia anak sepeda gitu kan, bikers, dia suka olahraga sepeda, bisa aja ya. Nah, dia itu udah obses sama kamu, udah addiction banget nih, kayak udah merasa terikat sama kamu, susah nih kayaknya melepaskan kamu. Tuh kan, tadi kan aku bilang obses, tuh ada tuh tulisannya ternyata obsession. Dia udah obses banget sama kamu. Dia seseorang yang apa ya? Dia kalau udah cinta tuh bisa dikontrol. Karena bucin ya jatuhnya ya. Seseorang yang obses itu kan biasa bucin banget ya. Tapi bisa juga salah satu dari kalian tuh udah ngeblok ya. Ngeblok bisa secara memang saling blok-blokan. Di sosmed atau di kontak kalian, tapi bisa juga kayak dia udah menutup, memberi batasan gitu maksudnya. Bisa vice versa sih, bisa kamu atau dia gitu loh yang kasih batasan, atau ada yang ngeblok ya. Dia punya pilihan lain atau beberapa pilihan. Kalau sekarang dia lebih mencari sebuah hubungan yang positif, hubungan yang sehat, healthy relationship gitu. Bisa jadi dia sebelumnya pernah di hubungan toksik. Dia seseorang yang paham, tahu betul bagaimana cara mencintai diri sendiri, bagaimana self-love, self-care, bagaimana menjadi seseorang yang lebih happy. Pokoknya dia lebih positif deh nih, auranya gitu sih. Dia merasa banyak persamaan sama kamu, banyak kemiripan. Dia melihat kamu tuh kayak melihat dirinya sendiri, jadi kayak bercermin lah gitu. Melihat kamu tuh kayak, sifat kamu kayak dia ya gitu, karakter kamu kayak dia, cara nge-treat aja tuh dia bisa melihat kalau itu tuh mirip banget kayak dia. Jadi kayak ibarat karma ya, kalau kamu diamin dia ngerasa oh ternyata gini ya rasanya didiamin.
gitu kan, cuek, dicuekin orang ternyata rasanya kayak gini. Nah itu kan sama aja dia bercermin ke dalam dirinya, kayak kamu membuat dia tuh introspeksi lah gitu istilahnya. Dia ada juga seseorang yang narsis nih. Narsis tuh apa ya, lebih ke bisa juga NPD gitu ya, tapi bisa juga kayak dia tuh apa ya, bisa dibilang bener-bener suka ngerasa gitu, ada sisi egoisnya, jadi dia ngerasa dia tuh paling bener lah gitu, lebih apa ya, dia tuh paling bener dibandingin orang-orang gitu ya. Tipe-tipe NPD gitu lah, tahu kan NPD, narcissist disorder gitu. Jadi biasanya orang NPD tuh ngerasa dia tuh paling bener, nggak ada yang bener selain dia. Nah, ada seseorang yang ngerasa one side relationship, jadi cinta bertepuk sebelah tangan mungkin. Dia cinta banget, suka banget sama kamu, tapi kamu biasa aja. Makanya ini relate banget kan, obses tadi tuh. Bisa jadi dia seseorang yang love bombing, dia ya love bombing gitu. Awal-awal dia sangat menunjukkan gitu loh, dia puji-puji kamu, dia kasih perhatian, segala love language mungkin dia lakukan ke kamu ya, itu kan love bombing ya. Dia tipe orang yang suka berkomunikasi, mungkin ya lewat telepon. Intinya dia suka banget ngobrol, tapi bisa jadi lewat telepon. Atau komunikasinya sama kalian tuh kebanyakan lewat virtual. Dia tertarik sama kamu, dan dia pengen tuh ngobrol terus, conversation never end lah, dia pengennya more and more. Ibaratnya dia pengen terus-terusan ngobrol terus sama kamu. Tuh, dia itu selalu nungguin chat dari kamu, selalu nungguin kamu yang chat dia, cari dia, hubungi dia. Tuh ya kan, awaited message arrive, text, call, email. Ya, dia tuh nungguin sih kayaknya, dia nungguin kamu ngechat dia atau telepon dia, hubungi dia. Kan dia yang mau mohon maaf ke kamu, dia punya salah. Masa bukan dia yang cari sih, masa dia nungguin chat dari kamu? Tapi make sense sih, seseorang yang punya salah pasti kayak takut buat nunjukin diri, takut buat minta maaf. Jadi jatuhnya biasanya mereka yang nungguin chat atau telepon dari kita karena dia yang punya salah. Kan takut ya posisinya. Posisinya tuh bersalah, merasa bersalah. Dia patah hati nih, bisa jadi patah hatinya karena kamu, hubungan kalian, atau dia pernah mengalami patah hati. Dan dia sih sebenarnya ada jarak sama kamu nih, ada separation di antara kalian. Ada sesuatu yang terjadi di antara kamu sama dia, dan itu tuh bikin kamu kaget, shock, atau bisa juga dia nih yang kaget dan shock ya. Dan dia yang ingin memohon maaf, dia tipenya tuh suka explore sih macam-macam ya, bisa jadi explore traveling, pergi-pergi, atau memang orangnya tuh jiwanya bebas, freedom gitu ya, suka kebebasan. Bukan berarti nggak suka dikekang atau nggak suka diatur, tapi emang orangnya explorer aja gitu, kayak Dora the Explorer. Dora the Explorer. Susah ngomong R sama L-nya. Awas ya ledekin aku nih ntar. Dinda cadel. Susah ngomongnya. Iya, dia tuh mirip kayak Dora the Explorer. Ya, suka explore orangnya. Explore sih macam-macam sih sebenarnya. Explore jalan-jalan bisa, traveling bisa, explore kafe-kafe lucu, kafe-kafe atau tempat makan yang enak, itu kan juga explore sebenarnya ya. Explore sesuatu apa ya, kayak yang berkaitan sama belajar, meningkatkan wawasan, itu juga explore sebenarnya. Pokoknya you know lah kalau dia tuh orangnya suka explore ya. Nah, dia itu seseorang yang cukup ramah, friendly enough sama siapa aja, murah senyum juga mungkin. Suka bersosialisasi, suka hangout, suka kenal banyak orang, new people. Ya pokoknya suka deh yang kayak gitu. Mungkin ya beberapa dari mereka itu extrovert ya. Suka yang kayak komunikasi atau cara membangun relasinya itu face to face, ngobrol gitu ya. Meeting people gitu maksudnya.
Tapi bisa juga kulihatnya di sini ada energi cinta segitiga. Nggak tahu kenapa aku mau ngomong gitu tiba-tiba, tapi sedikit sih sebenarnya yang cinta segitiga ini. Dan dia seseorang tuh yang suka minum ya. Ini lebih ke minum kopi atau teh sih. Nggak tahu kenapa aku mau ngomong kayak gitu tiba-tiba di sini. Bisa jadi ya mungkin aja dia ada keinginan mau bertemu sama kamu nih, ya. Kayak coffee time atau tea time, coffee break gitu ya. Orangnya suka tebar pesona, suka cari perhatian. Dia merasa ada sesuatu yang belum selesai di antara kamu sama dia. Ada unfinished business sih. Yes. Mungkin orangnya cukup fashionable dalam berpakaian. Dan orangnya gampang ini nih, kayak agak sensitif, galauan. Iya. Apa ya? Dia merasa berat atau beban dekat sama kamu atau menjalani hubungan ini. Bukannya kamunya yang beban, gak usah baper dulu, tapi lebih ke dia merasa berat aja jalanin hubungan ini gitu ya. Bingung sih, dia tuh agak bingung gimana sama hubungan ini tuh, bingung dia nggak kebayang aja hubungan ini tuh kedepannya kayak gimana. Orangnya agak cukup keras kepala sih sebenarnya. Bisa jadi love is so blind, jadi kayak dia cinta buta kayak sama kamu tuh. Cinta buta ibaratnya dia bisa yang sebutin itu, atau kayak apa ya istilahnya, dia bingung kalau ditanya alasannya apa dia suka sama kamu atau kenapa dia sayang sama kamu, dia nggak paham. Karena ya love is so blind. Cinta buta, cinta buta. Nah, dia orangnya apa ya, tipe-tipe yang bucinnya mungkin ibaratnya ya kayak bergantung, ketergantungan sama kamu. Aku nggak tahu sih hubungan kalian sedekat apa, tapi ada juga yang tipenya itu ya bergantung. Jadi kalau dia dekat sama seseorang kayak dia bakal cariin kamu terus, anggaplah agak-agak clingy ya. Atau bisa juga bergantungnya tuh kayak apa-apa dia dikit-dikit tanya ke kamu gitu ya. Misalnya mau pergi tanya kamu dulu, mau ya kemana, sukanya apa. Nah itu juga sama sih ya, jadi kayak ketergantungan. Dia ngerasa punya power nih, jadi kayak apa-apa tuh dia yang mengendalikan hubungan, kayak harus kayak gini, harus kayak gitu, kita pergi kemana ya, pergi ke sini, pergi ke situ ya, ibaratnya dia yang handle hubungan ini. Dia ngerasa punya power, jadi kapan dia mau ketemu, kapan dia mau putus, kapan dia mau tetap lanjut hubungannya ya suka-suka dia gitu ya. Kurang ajar ya. Nah, dia seseorang yang ambisius, ambi banget nih anaknya ya. Orangnya mau berjuang ya, ambisius. Dan dia merasa ada kecocokan sama kamu, dia merasa juga hadirnya kamu itu melengkapi hidupnya dia. Ya, merasa fulfillment lah gitu hadirnya kamu. Dia yang orangnya penyabar. Aku ngerasa ya, yang mau minta maaf sama kamu ini bisa lebih dari satu orang. Tapi ada satu yang energinya tuh strong banget yang lagi kita bacain ini. Tapi ada juga yang satu orang ini energinya nggak terlalu strong, biasa aja lah gitu. Mungkin kesalahannya nggak terlalu besar. Tapi yang satu mungkin kesalahannya besar banget, bisa aja ya kan. Dia ngerasa ada sisi dia tuh kayak punya kelemahan ya, atau tipe orang yang insecure ya. Pokoknya dia tuh kayak ngerasa punya kelemahan. Dan ada sih orangnya itu apa sih ya, dia tuh kayak punya passion atau punya hasrat, bisa hasrat ke kamu, atau dia tipe orang yang passionate dalam hidupnya. Bisa jadi dia seseorang yang suka mencari inspirasi, tapi ada juga mungkin dia tipe-tipe orang yang suka menjadi inspirasi mungkin buat banyak orang. Bisa aja sih ya, dia seseorang yang energinya nih jauh dari kamu. Jauh tuh beneran jauh LDR, jarak, atau beneran ya kayak kamu sama dia yang agak menjauh gitu ya. Nah, sama kan, memang ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi terus kayak kalian sama-sama jadi renggang gitu, kamu sama dia, sama-sama mundur atau sama-sama menjaga sedikit jarak. Orangnya agak
temperamen gitu ya, agak emosional, agak sensitif memang. Ada yang diharapkan sebenarnya dari kamu. Dia ini tipenya sih sebenarnya cukup terbuka ya. Mungkin beberapa ada yang spiritual, kayak aku lihat mereka tuh suka berdoa, atau bisa juga dia suka mendoakan kamu, atau memanifestasi kamu, atau ya dia berharap mungkin sama kamu juga. Atau bisa jadi ketika dia berdoa atau memanifestasi, misalnya dia memanifestasi meminta gitu ya, seorang pasangan gitu ya, seseorang, ternyata kamu hadir pas ketika dia memanifestasi. Dia tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dia orang itu kepo, dia tuh kayak keponya itu lebih ke, dia suka dengar tentang kamu dari orang lain, dari seseorang, atau dari teman-teman kalian, circle kalian. Dan dia good listener juga, pendengar yang baik. Ini mirip banget sih ya. Deck yang ini bilangnya ada the tower, deck yang ini juga ada the tower, sama-sama, berarti relate lah ya. Satu tema tapi decknya beda, tapi yang keluar sama bacaannya. Oke, bisa jadi dia seseorang yang berkaitan sama hukum, entah dia sekolah hukum, entah dia pekerjaannya dalam bidang hukum, polis, hakim, jaksa, anything, lawyer gitu ya. Soalnya ada justice di sini. Ya bisa jadi dia seseorang yang memang cukup adil lah gitu. Ya. Orangnya mungkin cute. Dari kata-katanya, dari pembawaannya, dari appearance-nya gitu ya. Menggemaskan mungkin ya. Menggemaskan tuh jadi pengen ini ya. Pengen apa? Pengen cubit ya, pengen apa emangnya. Nah, bisa jadi banyak keajaiban miracle dalam hidupnya. Dia seseorang yang banyak blessing, banyak berkat. Pokoknya hidupnya nggak susah-susah banget lah, kelihatan. Nah, bisa jadi dia seseorang yang baru kamu kenal, baru dekat, atau hubungannya baru kenal, baru dekat, terus langsung kandas, langsung ghosting, langsung PHP juga bisa. Pokoknya ada something new di sini yang kita bisa highlight ya. Dia nggak banyak bicara, nggak banyak komunikasi, bisa jadi dia memang orangnya nggak apa ya, agak pendiam aja lah gitu, tapi udah cukup dewasa. Tapi sebenarnya dia tuh ada feeling sih sama kamu. Kayaknya energinya ada yang lagi terluka nih, perasaannya. Iya, dia suka cari-cari tahu tentang kamu nih, kayak dia dengar-dengar sesuatu kayaknya. Keponya tuh lebih mendengar daripada kepo stalking sosial media gitu ya. Misalnya dia suka dengar sesuatu tentang kamu dari siapa gitu ya. Mungkin dia seseorang yang cukup penting apa ya, di lingkungannya, di circle-nya dia. Oke, mungkin kalau kalian nggak komunikasi atau ada silent treatment atau renggang nih, mungkin ada beberapa hal yang ingin dia katakan ke kamu. We both know I'm not the one for you. Kamu sama dia sebenarnya tahu sih, dia tuh bukan satu-satunya buat kamu. Ya bisa jadi entah kamu udah ada pasangan, entah kamu dekat sama seseorang yang lainnya juga, atau dia tahu kamu tuh sebenarnya punya banyak pilihan, punya banyak option gitu loh. Bukan cuma dia aja. Dan dia tuh sering banget menyibukkan dirinya buat ngelupain kamu, supaya bisa lupain kamu. Dia sering banget menyibukkan diri supaya dia nggak keingetan kamu terus, apalagi kalau dia punya salah gitu ya. Kayak dia stres aja, anxiety aja kalau sering kepikiran kamu gitu. I will wait for a sign from you. Dia tuh kayak nungguin tanda-tanda dari kamu gitu loh. Yang tadi aku bilang, dia kan nungguin chat, call, kamu hubungin dia karena dia punya salah. Tuh, jadi dia nungguin tanda-tanda dari kamu. Entah kamu yang chat, telepon dia, entah kamu kasih kode, kasih sign apa di sosial media atau apa. Entah kamu misalnya kayak posting lagu atau apa. Mungkin ya itulah. Tanda-tanda biasanya gitu kan kalau orang gak komunikasi. Ya ngasih, atau kamu bikin status atau apa. Nah, I hope that you can forgive me one day. Oh my god, oh my god, oh my god. Ini relate banget. Kan tema kita kan dia yang ingin memohon maaf tiba-tiba. Aku berharap kamu bisa memaafkan aku.
suatu hari nanti. Kenapa relate banget, bisa-bisanya di antara banyak kartu ini yang keluar. Nah, ya kan, dia tuh berharap banget kau bisa maafin dia. Ya, selain dia memang mau mohon maaf, ya dia juga berharap, entah dia udah minta maaf atau belum, ya dia berharap kau maafin dia gitu loh. Mungkin besar kesalahannya, jadi dia berharap kau maafin dia lah gitu, jangan marah atau apa. Ya, I couldn't let you get close to me. Dia nggak bisa membiarkan kamu untuk lebih dekat ke dia. Mungkin dia udah punya pasangan. Kalau ini cinta segitiga ya. Karena kenapa? Kenapa dia nggak ngebiarin kamu dekat ke dia? Kenapa dia nggak bisa membiarkan kamu dekat gitu aja ke dia? Gitu. Berarti kan ada suatu alasan. Biasanya tuh yang nggak membiarkan dekat atau kasih batasan biasanya nih seseorang yang memang dalam hubungan third party, entah dia punya kekasih, pasangan, dia udah menikah atau apa, pokoknya dia nggak bisa lah ngebiarin kamu deket ke dia. Kenapa tuh? Ini relate sih kalau cinta segitiga ya. I'm grateful for the spiritual lesson. Ya dia bersyukur lah bisa dekat sama kamu, bisa kenal sama kamu. Dia juga kayak mengambil banyak pelajaran dari kedekatan dan hubungan kalian, dan dia juga ya bersyukur aja untuk pelajaran-pelajaran spiritual atau spiritual lesson atau pelajaran dan hikmah yang dia ambil dari hubungan ini. Oke, aku akan mencari tahu dia kenapa sih mau mohon maaf sama kamu. Ya sebenarnya orang mau mohon maaf, minta maaf biasanya karena ada salah, tapi aku pengen tahu aja. Soalnya waktunya masih ada nih ya, kita cari tahu. Kita shuffle ya. Ada beberapa nih. Kita giniin aja deh. Nah, kenapa dia ingin memohon maaf padamu? Dia bingung aja sih, dia bingung harus gimana sama hubungan ini. Terus dia ngerasa nggak punya pilihan jalan, dia harus melakukan apa gitu, kayak udah stuck aja ya. Bukan dia cuek, tapi lebih ke stuck aja, dia bingung harus lakuin apa. Biasanya kan kalau orang itu kan punya option, keputusan A, keputusan B gitu. Kalau dia tuh ngerasa nggak punya option apa yang bisa dia lakuin ke kamu tuh, dia nggak punya option, nggak punya pilihan jalan apa yang harus diambil, yang harus dia putuskan gitu. Jadi kayak, dan dia juga di sini kayak merasa terkekang atau terikat sesuatu ya. Kalau dia memang dalam hubungan cinta segitiga third party, ya wajar aja sih. Kayak ada sesuatu yang mengekang dia atau mengikat dia gitu. Jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ini relate kalau misalnya hubungan third party ya. Dan kenapa dia mau minta maaf? Dia tuh galau. Dia tuh galau banget. Dia tuh galau, jadi dia bingung, harus ujung-ujungnya sama sih, bingung juga. Ya orang galau kan bingung ya. Dia bingung, dia galau, harus apa ya. Jadi galaunya itu lebih ke kepikiran. Misalnya nih orang ini buat salah sama kamu. Dia merasa bersalah dong. Kalau orang merasa bersalah itu kan pasti kepikiran terus. Nah, ibaratnya dia nggak tenang, sehari-harinya dia nggak tenang, hidupnya juga nggak tenang. Tapi perasaan galau dan nggak tenangnya itu dia sembunyikan aja. Dia nggak tunjukkan ke kamu. Dia nggak tunjukkan ke orang-orang, ya biasa-biasa aja gitu, kelihatannya tenang-tenang aja, tapi padahal enggak, dia segalau itu. Jadi kalau kamu ngerasa kayak dia udah buat salah, minta maaf, enggak, terus santai-santai aja gitu, enggak, dia ini kok, dia feeling anxious juga kok sebenarnya. Dia galau, jadi dia ya bingung, kayak stres juga, karena orang merasa bersalah gimana sih, pasti kepikiran terus dong ya. Dia mau minta maaf karena sebenarnya dia tuh kayak masih pengen gitu loh, kayak baik-baikin kamu, masih pengen kayak perhatian, care sama kamu. Dia mau minta maaf itu sama aja dia menunjukkan kalau dia tuh masih peduli sama kamu, perhatian dan apa ya nunjukin kalau dia tuh peduli. Jadi kalau ada orang yang kayak udah punya salah, udah buat salah tapi dia cuek, ya mungkin dia kesannya kayak bodo amat deh, mau udah salah atau apa, gue nggak peduli gitu kan. Nah kalau dia tuh enggak, dia masih peduli, makanya dia mau minta maaf.
entah dia peduli sama kamu atau dia peduli dia pengen mohon maaf udah buat salah, atau dia peduli supaya kamu tuh nggak marah sama dia, supaya hubungan kalian baik-baik aja, supaya nggak ada konflik di antara kalian, supaya kamu juga nggak terluka atau nggak sakit hati karena dia. Nah, itu bisa juga kan kayak gitu. Dan kenapa dia mau minta maaf? Ya dia pengen tenang aja sih, jadi nggak nggak larut dalam rasa bersalah dia juga. Atau dia masih pengen deket sama kamu nih, nggak pengen ada konflik dan berjauhan sama kamu. Dia pengen minta maaf karena dia masih memperhatikan kamu dari jauh, masih mantau kamu sih, ya. Dan di sini ada seorang yang perasaannya makin lama makin bertumbuh dan berkembang, dan dia ngerasa ada sesuatu yang gantung di antara kalian, belum selesai, unfinished business. Jadi ya itu, biar ada sesuatu yang dia kayak tenang, lega, dia makanya mau minta maaf. Dia mau minta maaf karena dia masih fokusin kamu sampai detik ini atau akhir-akhir ini, anggaplah dia masih fokusin kamu. Tuh kan, tadi tuh aku ngomongnya pas lagi di sini ya. Ternyata nih keluar kartunya tuh pas aku baru ngomong. Dia masih fokusin kamu sampai sekarang. Dia fokusin kamu atau ya dia terbayang-bayang sama kamu, atau terbayang-bayang sesuatu yang udah dia lakukan ke kamu gitu. Dan dia pengen ada ujung atau akhirnya aja gitu loh, ada closure. Jangan sampai dia udah buat salah tapi gantung gitu aja, dan kamu malah makin jelek pikirannya ke dia, makin ngejudge dia, image dia makin jelek. Dia pengennya buat salah, minta maaf, selesai gitu, dan kamu sama dia baik-baik aja, entah status hubungan kalian apa ya. Ya intinya dia masih fokusin kamu sih, dan dia mau minta maaf supaya dia juga lebih tenang dan bisa fokus ke hal lain. Contoh, masalah kamu sama dia selesai ya, dia kan akhirnya bisa fokus ke karirnya dia, pekerjaan dia, dan lain-lain sebagainya gitu. Agak egois ya dengarnya, tapi ya gitulah, namanya juga manusia ya nggak. Oke, kayaknya itu aja nih maghrib nih. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Nah, untuk zodiaknya dia ada zodiak Scorpio, Sagittarius, Gemini, Libra, Pisces, Virgo, Aquarius. Inisial hurufnya dia ada huruf A, K, B, W, L, N, S, Q, D ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Semoga bermanfaat, dan forget to stay positive, touch your heart, mind, and soul. Bye bye.